Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Asyita dengan NIM 2130404057. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Pakaian Second atau Thrifting, studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Pada bab 1, pendahuluan. Yang A, latar belakang masalah. Salah satu tren yang marak saat ini adalah minat beli masyarakat terhadap pakaian second atau thrift, yakni pembelian pakaian bekas sisa impor atau bekas pakai yang masih layak digunakan dengan harga murah atau biasa dikenal dengan pre-love. Bagi masyarakat, melakukan thrifting merupakan kegiatan yang menarik dan ada daya tarik tersendiri. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk melakukan thrifting yaitu bisa menghemat pengeluaran karena pakaian second harganya cenderung lebih murah. Kemudian juga mendapatkan brand atau merek-merek buatan luar negeri. Seseorang dapat berpenampilan menarik tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Tren baju bekas ini mulai populer di kalangan milenial dan Gen Z, termasuk para mahasiswa. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa impor pakaian bekas Indonesia telah mencapai 26,22 ton dengan nilai 272.146 US dollar pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 230,40% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 7,94 ton dengan nilai 44.136 US dollar. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, mahasiswa biasanya cenderung melakukan aktivitas thrifting karena mereka bisa memperoleh pakaian dengan harga yang terjangkau dan merek yang tidak umum. Pakaian menjadi salah satu kebutuhan penting bagi mahasiswa sejak memasuki dunia kuliah. Sebagai mahasiswa, pasti memiliki kebutuhan akan pakaian untuk mengekspresikan atau memperbaiki penampilan mereka dengan cara membeli pakaian baru maupun ikut dalam aktivitas thrifting, atau membeli pakaian second dengan harga yang terjangkau namun layak untuk digunakan. Pada beberapa tahun terakhir, pola konsumsi masyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan. Pakaian second atau thrift menjadi alternatif berbelanja yang lebih ekonomis dan berkelanjutan. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap minat beli pakaian second atau thrift pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu yang pertama, kualitas produk yang tidak konsisten. Yang kedua, mahasiswa sulit menemukan toko thrift. Yang ketiga, kebersihan dan kesehatan terkait pakaian thrift. Yang keempat, ketersediaan ukuran dari pakaian thrift tersebut. Yang kelima, persaingan dengan pembeli lain dalam menemukan pakaian yang bagus. Dan yang keenam, ketersediaan dan pilihan pakaian yang terbatas. Selanjutnya, batasan masalah. Agar terfokusnya penelitian ini, maka saya sebagai peneliti membatasi masalah ini, yakni pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap minat beli pakaian thrift yang hanya terfokus kepada mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu yang pertama, bagaimana citra merek mempengaruhi minat beli terhadap pakaian thrift. Yang kedua, apakah harga menjadi peran penting dalam mempengaruhi minat beli konsumen terhadap pakaian thrift. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap minat beli pakaian thrift? Dan yang keempat, apakah citra merek, harga, dan kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli terhadap pakaian thrift? Dan selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap minat beli konsumen pada pakaian second atau thrift. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh harga terhadap minat beli konsumen pada pakaian second atau thrift. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada pakaian second atau thrift. Dan yang keempat, untuk menganalisis pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada pakaian thrift.
Kemudian manfaat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama memberikan pemahaman lebih mendalam tentang perilaku konsumen dalam pembelian pakaian thrift. Yang kedua, membantu pelaku industri pakaian thrift dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Definisi operasional. Yang pertama, citra merek. Citra merek dapat didefinisikan sebagai suatu persepsi yang muncul di benak konsumen ketika mengingat suatu merek dari produk tertentu. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur citra merek. Di antaranya yang pertama, recognition atau pengakuan, yaitu tingkat dikenalnya sebuah merek oleh konsumen. Jika sebuah merek tidak dikenal, maka produk dengan merek tersebut harus dijual dengan mengandalkan harga yang murah. Yang kedua, reputation atau reputasi. Tingkat atau status yang cukup tinggi bagi sebuah merek karena lebih terbukti memiliki track record yang tinggi. Yang ketiga, affinity atau afinitas, yaitu suatu emotional relationship yang timbul antara sebuah merek dengan konsumennya. Yang keempat, domain. Domain menyangkut seberapa besar skop dari suatu produk yang mau menggunakan merek yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, harga. Definisi harga yaitu merupakan jumlah uang yang dikenakan atau ditetapkan untuk suatu produk. Harga mencerminkan nilai yang dapat ditukar dengan produk yang diinginkan oleh konsumen. Indikator dari harga yaitu ada 4. Yang pertama, keterjangkauan harga. Harga yang terjangkau yakni ekspektasi pelanggan sebelum mereka melangsungkan pembelian. Pelanggan dapat mencari produk yang harganya bisa digapai oleh pelanggan. Yang kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk. Untuk produk tertentu, biasanya pelanggan tidak keberatan jika mereka harus membeli dengan harga yang relatif mahal. Yang terpenting mutu produk berkualitas. Yang ketiga, daya saing harga. Menentukan harga jual suatu produk dengan mempertimbangkan harga produk yang dijual oleh pesaing sehingga produk bisa bersaing di pasar. Dan yang keempat, kesesuaian harga dengan manfaatnya. Pelanggan sering mengindahkan harga produk, tetapi lebih bersangkutan dengan manfaat produknya. Kemudian kualitas produk. Kualitas produk dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya meliputi daya tahan, kesesuaian, fitur, estetika, dan kesan kualitas yang diperoleh produk dengan secara keseluruhan. Indikator dari kualitas produk. Yang pertama, daya tahan. Produk memiliki daya tahan yang lebih lama dari jenis produk lainnya. Yang kedua, kesesuaian dengan spesifikasi. Produk selalu memiliki kesesuaian antara corak, warna, dan memiliki jahitan yang rapi. Yang ketiga, style atau gaya. Produk memberikan gaya tersendiri kepada konsumen saat digunakan. Dan yang keempat, desain. Produk memiliki desain dan ciri khas dan tidak dimiliki produk lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu minat beli. Minat beli konsumen merupakan evaluasi pernah beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. Minat beli timbul setelah adanya proses evaluasi alternatif dan di dalam proses evaluasi, seseorang akan membuat suatu rangkaian pilihan mengenai produk yang hendak dibeli atas dasar merek maupun minat. Indikator-indikator dari minat beli yaitu yang pertama, minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Yang kedua, minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Yang ketiga, minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu pada produk preferensinya. Dan yang keempat, minat eksploratif, yaitu minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Bab 2, kajian pustaka. Landasan teori. Yang pertama, citra merek. Citra merek adalah persepsi seseorang terhadap merek yang terbentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Jika konsumen memiliki citra yang positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Citra merek merupakan sifat ekstrinsik dari sebuah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis atau sosial dari konsumen.
Sifat ekstrinsik itu dapat membentuk sebuah dimensi-dimensi utama, di antaranya yang pertama brand identity atau identitas produk, yang kedua brand personality atau personalitas merek, yang ketiga brand association atau asosiasi merek, yang keempat brand attitude and behavior, sikap dan perilaku merek, yang kelima brand benefit and competence, keunggulan dan manfaat merek. Yang B. Harga. Harga adalah jumlah dari semua nilai yang dibayar oleh konsumen sehingga mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau jasa. Bagi konsumen, harga merupakan pertimbangan yang penting dalam membeli produk pada suatu perusahaan, karena harga suatu produk dapat mempengaruhi persepsi atau pikiran konsumen mengenai produk tersebut. Dimensi pengukuran harga. Yang pertama, harga yang diterima, yaitu persepsi pelanggan terhadap harga yang diterima, apakah harga yang diterima tinggi, rendah, atau sesuai. Yang kedua, harga yang direferensikan, yaitu referensi dari pelanggan sebagai dasar perbandingan untuk menilai harga yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Banyak faktor yang mempengaruhi penetapan harga, di antaranya yang pertama kondisi perekonomian, yang kedua penawaran dan permintaan, yang ketiga elastisitas permintaan, yang keempat persaingan, yang kelima biaya, yang keenam tujuan manajer, dan yang ketujuh pengawasan pemerintah. Selanjutnya, kualitas produk. Kualitas produk adalah produk atau jasa yang telah memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Berdasarkan definisi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk adalah suatu bentuk barang atau jasa yang diukur dalam ketingkatan standar mutu keandalan, keistimewaan tambahan, kadar, rasa, serta fungsi kinerja dari produk tersebut yang dapat memenuhi ekspansi pelanggan. Yang D. Minat beli adalah perilaku konsumen yang menunjukkan sejauh mana komitmennya dalam melakukan pembelian. Minat beli timbul setelah adanya proses evaluasi alternatif. Minat beli diperoleh dari suatu proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Minat yang muncul dalam pembelian menciptakan suatu motivasi yang terus terekam di benak dan menjadi suatu kegiatan yang pada akhirnya mengaktualisasikan apa yang ada di benak itu. Minat beli timbul saat proses pengambilan keputusan. Tahapan-tahapan minat beli. Yang pertama, attention. Langkah awal seorang konsumen menilai sebuah barang atau jasa yang akan mereka pilih, dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada tahap ini, seorang konsumen akan mempelajari beberapa alternatif produk yang masuk dalam kriterianya. Yang kedua, interest. Pada tahap ini, konsumen cenderung lebih tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang produk yang akan menjadi ketertarikannya. Yang ketiga, desire. Pada tahap ini, calon konsumen cenderung lebih serius dalam menentukan keputusannya nanti. Hal tersebut ditandai dengan calon konsumen lebih intens untuk berdiskusi lebih mendalam tentang karakteristik produk dan jasa yang diminatinya. Juga ditandai dengan minat konsumen untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, action. Tahapan ini ditandai dengan adanya kemantapan calon konsumen untuk menentukan dan selanjutnya menentukan keputusan pembelian terhadap barang atau jasa yang telah ditawarkan. Selanjutnya, kajian penelitian yang relevan. Untuk melengkapi referensi dan pengembangan penulisan dari penelitian ini, maka peneliti mempelajari penulisan yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait dengan penelitian ini. Di antaranya yang pertama adalah penelitian dari Viola Suara Nadaranti Safira dari Universitas Brawijaya Indonesia pada tahun 2022 dengan judulnya Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian pada Thrift Shop. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian diperoleh nilai yang lebih rendah, sementara kualitas produk memiliki pengaruh yang besar dalam keputusan pembelian, dan juga harga menunjukkan hasil cukup besar berpengaruh pada keputusan pembelian. Kedua, ada penelitian dari Aang Wahyu Saputro dan Zulfa Irawati dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, Harga, dan Promosi terhadap Minat Beli Produk Second Brand. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel kualitas produk, citra merek, harga, dan promosi terhadap minat beli produk second brand di Surakarta. Kemudian yang keempat ada penelitian dari Henry Herman, Hendra Kurniawan, Silviani Afrizal, dan Revi Jelita dari Universitas Ibnu Sina, Kota Batam
pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Merek dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen, Studi Kasus pada Pakaian Bekas Thrift di Kota Batam. Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa merek dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dalam membeli baju bekas atau thrift. Kerangka berpikir. Pada gambar 2.1 menggambarkan bahwa hubungan masing-masing variabel X terhadap Y, di mana yang pertama pengaruh variabel X yaitu citra merek terhadap variabel Y, minat beli. Yang kedua pengaruh X2 yaitu harga terhadap variabel Y, minat beli. Yang ketiga X3 kualitas produk, pengaruhnya terhadap variabel Y yaitu minat beli. Dan kemudian juga menggambarkan pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y. Kerangka berpikir ini menggambarkan adanya hubungan antara citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap minat beli. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara tentang rumusan masalah penelitian yang kebenarannya perlu diuji dan dibuktikan melalui penelitian. Adapun hipotesis yang terdapat pada penelitian ini, yang pertama HO1. Citra merek tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli pakaian second thrift pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. HA1-nya yaitu citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli pakaian second atau thrift pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Yang kedua HO2 yaitu harga tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli pakaian second atau thrift pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. HA2-nya yaitu harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli pakaian second atau thrift pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Yang ketiga HO3 yaitu kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli pakaian second atau thrift pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. HA3-nya yaitu kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli pakaian second atau thrift pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kemudian HO4 yaitu citra merek, harga, dan kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli pakaian second atau thrift pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dan HA4-nya yaitu citra merek, harga, dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli pakaian second atau thrift pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Sekian presentasi dari hasil proposal yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.